Pengertian tanah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tanah. Tanah diartikan sebagai bahan padat dari hasil interaksi, pelapukan, dan aktivitas biologis oleh suatu bahan induk atau batuan keras yang mendasarinya. Ilmu yang mempelajari tentang tanah disebut pedologi. Faktor pembentukan tanah. Faktor pembentukan tanah. Menurut Hans James menjelaskan bahwa tanah dalam proses pembentukannya membutuhkan 5 faktor, yaitu faktor iklim, faktor organisme, faktor relief, bahan induk, dan waktu. Iklim menjadi faktor paling penting dalam pembentukan tanah. Hal ini terdiri atas suhu, berpengaruh terhadap proses pelapukan tanah, dan curah hujan, berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan organisme itu mempengaruhi rentang perkembangan tanah, terus berkaitan dengan horizon tanah, dan tumpukan vegetatif mempengaruhi sifat humus tanah. Akar tanaman dapat meningkatkan partikel tanah dan membantu dalam proses kompresi tanah. Relief atau topografi adalah perbedaan tinggi, bentuk atau kemiringan lereng suatu wilayah dengan kondisi yang relatif dinamis. Dampaknya: 1. Ketebalan profil tanah. Topografi miring, lapisan tanahnya lebih tipis karena ada erosi. Topografi datar, lapisan tanahnya tebal karena ada sedimentasi. 2. Sistem drainase atau pengaliran. Kondisi yang jelek akan menyebabkan tanah menjadi masam. Bahan induk atau parental material terdiri atas batuan yang dari hasilnya tanah mineral. 2. Bahan organik berasal dari campuran dengan bahan mineral, hasilnya tanah organik. Mempengaruhi laju dan jalan pembentukan tanah. Adanya 3 sifat dalam bentuk induk yang dapat mempengaruhi pembentukan tanah, yaitu 1. Sifat kimia berkaitan dengan susunan mineral. 2. Sifat fisik berkaitan dengan struktur dan granularitas. 3. Sifat permukaan berkaitan dengan kemudahan reaksi. Faktor pembentukan tanah yang terakhir adalah waktu. Faktor ini akan mempengaruhi proses pembentukan tanah seperti usia tanah muda, dewasa, dan usia tanah tua. Tanah yang baru terbentuk dapat dikategorikan sebagai usia tanah muda, sedangkan tanah yang sudah diolah dan dianggap siap untuk dipakai dikategorikan sebagai tanah usia dewasa. Lalu, tanah yang mengalami banyak pencucian dan sudah mengalami kekurangan potensi, maka dia dikategorikan sebagai tanah usia tua. Proses-proses pembentukan tanah. Yang pertama itu weathering atau pelapukan. Pelapukan itu terjadi di lapisan atas tanah, terus adanya aktivitas memecahkan dan dekomposisi dari bahan induk atau batuan dan mineral yang dilakukan oleh unsur iklim, udara, air, hujan, sinar matahari, atau salju. Terus terjadi 2 aktivitas, yaitu pelapukan fisik atau pelapukan kimia. Pelapukan fisik itu memecah batuan menjadi partikel yang lebih kecil. Kalau pelapukan kimiawi itu melibatkan perubahan komposisi kimia dari mineral buatan. Terus yang kedua itu leaching atau pencucian. Leaching atau pencucian itu adanya perubahan pada komposisi fisik dari kimia pada bahan induk. Terus hasil pelapukan tersebut terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik lanau, atau senyawa kimia. Proses pembentukan tanah yang ketiga yaitu transformation atau perubahan dan elevation atau elevasi. Transformasi ini berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan pasir. Terjadi pembentukan mineral tanah liat dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan. Pelapukan ini
menghasilkan suatu tanah liat itu kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bagian bawah horizon tanah. Transformasi ini dibantu oleh tanaman dan hewan atau organisme. Transformasi ini dapat meningkatkan kondisi drainase dan komposisi nutrisi pada tanah. Petrolization and translocation. Petrolisasi dan translokasi terjadi ketika larutan asam kuat menghancurkan mineral lampung. Adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, dan besi yang terakumulasi bersama dengan senyawa organik di dalam tanah. Bahan tersebut kemudian mengalami pemindahan di antara lapisan pada profil tanah, menghasilkan warna yang berbeda-beda pada profil tanah. Profil struktur atau lapisan-lapisan tanah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur atau lapisan tanah. Secara umum, lapisan tanah itu terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan tanah atas atau topsoil, lapisan tanah tengah, lapisan tanah bawah, dan lapisan batuan induk. Yang pertama, lapisan tanah atas atau topsoil. Lapisan ini merupakan lapisan teratas yang memiliki kedalaman kurang lebih 30 cm. Lapisan tanah ini mengandung banyak bahan organik, salah satunya adalah humus. Karena mengandung banyak bahan organik, lapisan ini sangat subur dan biasa ditanami oleh tanaman akar pendek. Lalu, yang kedua ada lapisan tanah tengah. Lapisan tanah tengah terletak di bawah topsoil dengan ketebalan atau kedalaman kurang lebih 50 cm hingga 1 meter. Berwarna lebih cerah dibandingkan lapisan tanah atasnya. Dan lapisan tanah tengah ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan sisa material topsoil yang dibawa oleh air. Lapisan tanah tengah ini memiliki sifat yang lebih padat sehingga dia bisa dikatakan sebagai lapisan tanah liat. Lalu lapisan tanah yang ketiga itu ada lapisan tanah bawah. Lapisan tanah bawah itu mengandung batuan yang mulai melapuk dan dia sudah tercampur dengan endapan dari lapisan tanah yang ada di atasnya, yaitu lapisan tanah liat. Pada bagian ini meskipun ada batuan yang sudah melapuk, tapi juga ada batuan yang dia itu belum melapuk, dan lapisan tanah bagian bawah ini cukup dalam sehingga jarang bisa ditembus oleh akar pohon atau akar tanaman. Lalu lapisan yang terakhir ada lapisan batuan induk. Lapisan batuan induk merupakan lapisan terdalam yang terdiri atas batuan-batuan padat. Batuan pada lapisan ini mudah pecah namun sangat sulit ditembus oleh akar tanaman dan air. Memiliki warna putih kelabu hingga warna kemerah-merahan. Biasanya lapisan tanah ini terlihat pada tebing-tebing terjal di daerah pegunungan. Sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah berdasarkan fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama berdasarkan fisik. Warna tanah. Warna tanah dihasilkan dari pelapukan kimiawi dan organis. Faktor-faktornya itu, yang pertama, unsur Fm memberi warna kuning atau merah. Yang kedua, bahan organik memberi warna coklat atau hitam. Yang ketiga, unsur mangan, sulfur, dan nitrogen memberi warna hitam. Yang keempat, kondisi lingkungan aerobik menghasilkan warna yang seragam. Yang terakhir, kondisi lingkungan reduksi menghasilkan warna beragam. Yang B, struktur tanah. Susunan dari partikel-partikel tanah berdampak terhadap penguapan, perpindahan air, resistansi terhadap erosi, dan tempat akar tumbuhan. Yang C, tekstur tanah. Terbentuk dari proses fiskal, komposisi pasir, dan laut. Proses kimiawi, komposisi lempung, mencerminkan karakter tanah. Apabila mengandung lempung, maka tanahnya lebih tahan erosi. Yang kedua, ada sifat kimianya. Sifat kimia, bahan organik unsur hara. pH tanah dikatakan normal atau netral saat pH berkisar 6,6 hingga 7,5. Yang terakhir ada sifat biologi. Kandungan organisme dalam tanah, misalnya kandungan jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya mempengaruhi respirasi tanah. Jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah laterit. Ciri-ciri dari tanah laterit yaitu 1. Mengalami pencucian oleh air hujan sehingga hasil warna pucat dan tidak subur.
2. Kadar bahan organik rendah. 3. Vegetasi atau yang sering disebut dengan rumput dan alang-alang. Yang kedua ada tanah aluvial. Ciri-ciri dari tanah aluvial yaitu 1. Hasil dari proses sedimentasi. 2. Tekstur atau yang sering disebut dengan butiran yang lepas-lepas. 3. Tingkat kesuburan bergantung pada induk. 4. Dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Yang ketiga ada tanah gambut. Ciri-ciri dari tanah gambut yaitu 1. Hasil dari bahan organik yang belum melapuk secara sempurna. 2. Tingkat kesuburan rendah. 3. Tingkat keasaman tinggi. Yang keempat ada tanah margalit. Ciri-ciri dari tanah margalit yaitu 1. Bahan induk atau yang sering disebut dengan batu, gamping, pasir, dan lempung. 2. Tingkat kesuburan tinggi. 3. Dapat dimanfaatkan untuk pertanian yang lahannya kering. Yang kelima yaitu jenis tanah podzolik. Ciri-ciri jenis tanah podzolik yaitu bahan induknya batuan dengan mineral kuarsa yang tinggi, terus memiliki kadar humus yang tinggi. Sifat fisiknya mudah basah dan berwarna kuning hingga kuning kelabu, dan dimanfaatkan untuk pertanian ladang. Yang keenam ada tanah regosol. Ciri-ciri tanah regosol yaitu 1. Banyak mengandung batu dan kerikil yang belum melapuk sempurna. 2. Belum terlihat horizon tanah. Dan ciri yang ketiga, tingkat kesuburan relatif kurang. Dan jenis tanah yang ketujuh yaitu tanah vulkanis. Ciri-ciri tanah vulkanis yaitu bahan induknya material gunung api seperti pasir dan debu vulkanis. Ciri kedua, di tingkat kesuburan yang tinggi dan banyak mineral haranya. Dan ciri yang ketiga, dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Tanah humus yaitu tanah yang terbentuk dari tumbuhan yang membusuk. Ciri tanah ini yaitu banyak mengandung unsur hara dan subur dengan warna kehitaman dan terdapat titik atau butiran putih. Tanah ini cocok untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Tanah litosol yaitu jenis tanah yang berasal dari proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Ciri tanah ini yaitu berbentuk berupa butiran kasar kerikil, tidak mengandung unsur hara dan tidak subur untuk lahan pertanian. Tanah grumusol ini terbentuk dari batuan kapur dan tufa vulkanik. Jenis tanah ini tidak cocok untuk media tanam tumbuhan. Ciri tanah ini yaitu tanahnya kering dan mudah pecah ketika musim kemarau dan berwarna hitam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang diberikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.